Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Lisdiani, mahasiswi Universitas Mercu Buana Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang topik pembahasan yang terdapat di forum ke-8. Yang pertama, mengenai metode sampling dalam audit. Teknik sampling dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode statistik atau metode pemilihan secara acak. Sampling statistik merupakan unsur-unsur dipilih dengan suatu cara, yang setiap unit sampling memiliki suatu probabilitas yang diketahui untuk dipilih. Metode yang ada pada sampling statistik salah satunya adalah random sampling, monetary unit sampling, dan systematic sampling, di mana cara pemilihan sampel yang sedemikian rupa sehingga setiap unsur di dalam populasi mempunyai kemungkinan yang tidak sama untuk dipilih menjadi sampel. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan tabel angka acak secara sistematik atau dengan menggunakan program komputer. Yang kedua, metode non-statistik. Sampling non-statistik, pertimbangan seorang auditor digunakan untuk memilih unsur yang dijadikan sampling tersebut. Salah satu dari sampling non-statistik ini ada metode systematic sampling, juga seperti sampling statistik. Dengan menggunakan start point yang ditentukan secara judgment, kemudian memilih tiap elemen populasi ke N dengan sampel yang dipilih berdasarkan interval yang ditentukan dari pembagian jumlah unit dalam populasi dengan jumlah sampel. Yang kedua, membahas tentang apa saja yang dipertimbangkan dalam penentuan sampling. Yang pertama, adanya peningkatan penilaian risiko auditor yang telah memperhitungkan pengendalian yang relevan. Pada faktor ini, pengaruhnya terhadap ukuran sampel adalah naik. Maka semakin tinggi tingkat asuransi yang diperoleh oleh auditor atas efektivitas operasi pengendalian, semakin rendah risiko kesalahan penyajian material yang dinilai oleh auditor dan semakin besar sampel yang diperlukan. Dan yang kedua, suatu peningkatan dalam penyimpangan yang dapat diterima. Pada faktor ini, pengaruhnya terhadap ukuran sampel adalah turun. Semakin rendah tingkat penyimpangan yang dapat diterima, semakin besar ukuran sampel yang diperlukan. Dan yang ketiga, suatu kenaikan dalam tingkat penyimpangan yang diperkirakan terjadi dalam populasi yang akan diuji. Pada faktor ini, pengaruhnya terhadap ukuran sampel adalah naik. Semakin tinggi tingkat penyimpangan yang diperkirakan terjadi, semakin besar ukuran sampel yang diperlukan sehingga auditor dapat membuat estimasi yang wajar tentang tingkat penyimpangan yang sesungguhnya. Lalu, suatu kenaikan dalam tingkat assurance yang auditor harapkan bahwa tingkat penyimpangan yang dapat diterima tidak melebihi tingkat penyimpangan yang sesungguhnya dalam populasi. Pada faktor ini, pengaruhnya terhadap ukuran sampel adalah naik. Semakin tinggi tingkat assurance yang auditor harapkan bahwa hasil sampel benar-benar mencerminkan penyimpangan yang terjadi dalam populasi, maka semakin besar ukuran sampel yang diperlukan. Yang terakhir adalah suatu kenaikan dalam jumlah unit sampling dalam populasi. Pada faktor ini, pengaruhnya mengenai dampak ukuran sampel dapat diabaikan. Untuk populasi yang besar, ukuran aktual populasi sedikit berdampak jika ada, termasuk ukuran sampel. Namun, dalam populasi yang kecil, sampling audit tidak dapat seefisien dibandingkan dengan cara-cara alternatif dalam mempermudah atau memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Pembahasan yang ketiga adalah menentukan berapa jumlah debitur yang ada di sampling dan bagaimana cara melakukan sampling atas akun piutang tersebut sehingga sampling mewakili populasi. Melakukan sebuah audit sampling untuk menentukan jumlah populasi yang ada, maka anomali harus dikeluarkan untuk dilakukan perhitungan sampling ukuran, kemudian mempertimbangkan seberapa besar performance materiality untuk dapat menghitung sampling interval dengan melihat sebuah tabel confidence level dan confidence factor. Pada kasus terdapat hanya jumlah populasi yang dicantumkan sebesar 1.500 miliar, sekian dan diasumsikan performance materiality sebesar 80% dan pada confidence levelnya sebesar 95%. Dan cara mencari sampling intervalnya yaitu dengan angka 1.200 miliar, sekian dibagi 3 yang terdapat hasil 400 juta 430,7, di mana 1.200 miliar ini dihasilkan dari jumlah populasi sebesar 1.500 miliar, sekian dikali dengan 80%, sehingga hasilnya adalah 1.200 miliar, sekian dan dibagi 3
dan akhir hasilnya adalah 400 juta 430,7. Kemudian untuk mencari sampel size-nya, asumsi anomali sebesar 95 juta, maka dapat dihitung 1.500 miliar sekian dikurang 95 juta, kemudian dibagi 400 juta, 430,7 sama dengan 3. Berdasarkan pada monetary unit sampling, sampel ini diambil dari urutan nilai terbesar dari sebuah populasi. Urutan 3 data terbesar pertama yaitu urutan pertama 31.295. Nomor debiturnya 480100500160807 dan nilai piutangnya adalah 437.572.206. Yang urutan kedua adalah 31.297 dengan nomor debitur 48010050017.065 dengan nilai piutangnya 412.596.135. Dan urutan yang ketiga adalah 32.801 dengan nomor debitur 16201005001682 dengan nilai piutang 404.111.192. Demikianlah pembahasan dari forum ke-8. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.